6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu artinya wilayah kita berada di zona tropis 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 lintang sorry Bu. 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Gimana? Karena wilayah Indonesia terletak dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu artinya wilayah kita berada di zona tropis. Indonesia akan mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun. Dampaknya adalah suhu udara cenderung tinggi. Oke, Agnes, benar gak, Nes? Jawaban Aura. Benar, Bu. Lebih tepatnya itu karena Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Jadi itu menyebabkan Indonesia itu beriklim tropis. Letak lintang Indonesia berada pada koordinat berapa? Lintang Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 144,1 derajat bujur timur. Oke. Jadi ini kamera saya nggak bisa nyala, Bu, di laptop. Nggak tahu kenapa. Oh, ya udah. Iya, kadang bisa, kadang nyala, Bu. Oke. Oke, selanjutnya Denia. Denia, dengar suara saya nggak? Denia. Ya, Bu. Ya, tadi kan Indonesia beriklim tropis. Sekarang iklim musim di Indonesia itu gimana? Coba. Iklim musim, Bu. Ya. Ayo, Denia, jawab. Denia. Denia. Turmuzi deh, Turmuzi. Turmuzi dengar gak? Turmuzi. Ya udah, coba Destia. Destia. Ini bukan sih, Bu, musim kemarau sama musim hujan. Nggak tahu. Ya bukan sih. Iya, itu disebabkan karena apa? Coba. Hah? Disebabkan karena sebentar, Bu. buka lagi kitabnya. Ayo, Des. Kenapa? Ini bukan sih, Bu, yang ada bukan. Ayo jawab aja, nggak apa-apa. Kalau kayak peristiwa El Nino sama La Nina itu pengaruh nggak sih, Bu?
Disebabkan karena apa, yo? Apa ya? Indonesia kan diapit oleh 2 benua sama 2 samudra, ya kan? Dipengaruhi oleh angin musim. Nah, itu angin apa? Angin muson. Ya, ayo jawab aja. Angin muson barat. Dan Angin muson timur. angin muson barat menyebabkan Keringan sih, panas ya? Kemarau ya? kemarau Kebalik apa ya? Kemarau. Kan musimnya kan kemarau. muson barat loh. Hujan. Nah, timur? Kemarau. Oke. Selanjutnya siapa lagi ya? Delinda. Delinda udah ada belum nih? Delinda. Delinda tadi ke WC. Udah balik belum ya? Del? Meila deh, Meila. Kedengeran nggak, Mei? Iya, Bu. Tadi iklim tropis udah, iklim musim udah, iklim laut. Coba, kenapa? Iklim laut. Penyebabnya, Bu. Ayo jawab aja. Ini Bu. Merupakan iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab, sehingga Indonesia akan mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Oke, Indonesia juga karena dipengaruhi oleh negara kepulauan, sehingga dipengaruhi oleh angin darat dan angin laut. Ya. Oke, selanjutnya cukup ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan iklim global dan dampaknya. Kalian udah pada download kan PowerPoint-nya yang saya share di LMS? Udah belum? Belum, Bu. Nanti di-download ya. Iya, Bu. Share screen-nya udah muncul ya? Udah muncul belum? Belum, Bu. Bentar. Ini koneksinya agak sedikit. Udah ada belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, selanjutnya perubahan iklim global dan dampaknya. Ya. Perubahan iklim global adalah meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer sebagai aktivitas manusia secara besar-besaran. Menurut Agus Winarso, perubahan iklim adalah perubahan unsur-unsur iklim, yaitu suhu, tekanan angin, kelembapan, hujan, dan sebagainya, yang terjadi secara global. Nah, tanpa kita sadari, aktivitas kita sehari-hari banyak menyumbang gas yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Apa aja sih aktivitas manusia yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim? Nah, ini faktor-faktor penyebab perubahan iklim. Aktivitas manusia seperti penggunaan listrik. Nah, kenapa penggunaan listrik disebut sebagai faktor penyebab perubahan iklim? Karena listrik itu diproduksi sebagian besar menggunakan
batu bara. Batu bara itu dilakukan pembakaran, dibakar, dan batu bara ini menghasilkan karbon dioksida. Selanjutnya ada pemakaian kendaraan bermotor. Nah, pemakaian kendaraan bermotor ini kan dia bahan bakarnya itu minyak ya, minyak bumi. Minyak bumi melakukan pembakaran sehingga gas ini dihasilkan dari pembakaran kan menghasilkan karbon monoksida. Terus juga ada pembakaran di pabrik meningkatkan emisi karbon dioksida. Nah, selanjutnya peningkatan gas rumah kaca. Gas rumah kaca dapat menyerap serta memantulkan radiasi matahari sehingga membuat suhu bumi memanas. Nah, gas rumah kaca itu apa saja? Yang tadi yang dihasilkan dari aktivitas manusia, seperti penggunaan listrik itu dia menghasilkan karbon dioksida karena pembakaran batu baranya, terus kendaraan bermotor dia menghasilkan monoksida, pembakaran di pabrik juga menghasilkan karbon dioksida, sehingga dia berkumpul di atmosfer dan membentuk selubung gas rumah kaca. Selanjutnya, terjadinya pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya. Nah, selanjutnya ada kerusakan fungsi hutan. Penebangan hutan mengurangi jumlah penangkapan karbon di bumi. Kan sebagaimana kita tahu, aktivitas manusia itu tidak terlepas dari adanya menimbulkan gas yang menyumbang faktor-faktor terjadinya perubahan iklim. Kalau hutan itu tidak ada, kan fungsi hutan itu kan menyerap karbon dioksida, menyerap gas-gas yang dihasilkan oleh aktivitas kita, gitu kan. Kalau fungsi hutan hilang atau hutan tidak ada, maka gas-gas tersebut akan terbang ke angkasa dan membentuk selubung efek rumah kaca, gitu ya, gas rumah kaca. Nah, ini dia proses perubahan iklim. Seperti yang tadi disampaikan juga, kegiatan manusia, konsumsi energi, misalnya energi sumber daya minyak, batu bara, untuk keperluan industri misalnya, untuk keperluan transportasi, dan pembukaan lahan. Biasanya pembukaan lahan ini kan tidak sedikit ya, yang dengan cara ini pembakaran hutan misalnya. Sekarang itu jarang banget dengan sistem tebang pilih, mungkin juga karena untuk efisiensi biaya juga. Namun untuk pembakaran lahan ini cukup tidak efektif karena dia menyumbang gas-gas yang bisa terjadinya proses perubahan iklim, gitu kan. Terus juga mengurangi dampak pengurangan pohon juga, karena kan pohon itu fungsinya untuk menyerap karbon. Nah, selanjutnya dari kegiatan manusia ini, dari kegiatan manusia ini di situ ada peningkatan gas rumah kaca yang terdiri dari karbon dioksida, terus CH4 ini metana, terus CFC ini klorofluorokarbon. Biasanya ini dihasilkan dari AC, kulkas, parfum juga, terus N2O ini nitrogen oksida. Nah, selanjutnya dari peningkatan gas rumah kaca ini, dia bisa menyebabkan pemanasan global sehingga terjadinya perubahan iklim. Nah, ini dia efek rumah kaca yang tadi sempat disinggung juga. Efek rumah kaca adalah radiasi panas bumi lepas ke udara, ditahan oleh selimut gas sehingga suhu bumi naik dan menjadi panas. Sebenarnya efek rumah kaca ini adalah istilah, bukan berarti efek rumah kaca ini bukan berarti efek dari rumah yang ada kacanya, bukan, melainkan istilah. Istilah karena cara kerja rumah kaca yang digunakan oleh para petani yang ada di dataran tinggi agar mereka menjaga suhu tanamannya itu agar tetap hangat. Kalian kalau misalnya ke puncak atau ke dataran tinggi lainnya, pasti kalian ngelihat tanaman-tanaman sayuran yang
yang ditanam lalu mereka diselimuti sama rumah kaca atau plastik kaca gitu kan. Nah, itu bukan buat hiasan ya, itu agar menjaga kehangatan yang dibutuhkan oleh tanaman yang ditanam tersebut untuk menyesuaikan gitu. Karena kan di daerah sana kan dingin, sementara tanaman itu butuhnya suhu yang hangat. Jadi kan sinar matahari masuk, terus harusnya dipantulkan lagi keluar angkasa, tapi dia terperangkap di rumah kaca tersebut sehingga tanaman itu tetap hangat. Sama halnya dengan bumi. Bumi itu diibaratkan tanaman. Aktivitas manusia menghasilkan gas, gas itu berkerumun menghasilkan selubung yang menutupi bumi, kan itu disebut gas itu seolah-olah rumah kaca dan bumi itu seolah-olah tanaman. Jadi matahari masuk ke bumi harusnya dipantulkan lagi keluar angkasa, tapi dia malah terperangkap di dalam gas-gas tersebut karena ada gas tersebut dia tidak bisa naik keluar angkasa gitu. Makanya bumi menjadi panas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau penjelasan saya kecepatan? Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa ya, nanya aja. Terus kalau misalkan kecepatan, nggak apa-apa bilang aja, ya. Nah, selanjutnya dampak naiknya suhu bumi. Yang pertama, kenaikan muka air laut hingga wilayah pantai berkurang. Nah, suhu bumi panas, air itu kan kalau misalnya daerah yang apa ya, di daerah panas, air itu kan sifatnya itu menguap. Jadi dia terjadi penguapan secara besar-besaran ke luar angkasa gitu, ke atmosfer. Terus meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tadi ya karena penguapan yang berlebihan sehingga dia meningkatkan kejadian hujan ekstrim. Biasanya banjir di beberapa daerah dataran rendah dan longsor di daerah dataran tinggi. Meningkatnya penyebaran wabah penyakit. Nah, kalau udah hujan kayak gini kan wabah penyakit itu kan biasanya sangat banyak ya, apalagi malaria, terus DBD gitu kan. Karena virus itu kan dia bisanya itu lebih cepat berkembang biak di daerah yang lebih lembab dibandingkan ketika daerah itu mengalami kekeringan. Terus timbulnya berbagai hama penyakit tanaman. Terus dampaknya naik suhu bumi juga menyebabkan kekeringan yang panjang. Naiknya suhu air laut dan mencairnya es di kutub. Es di kutub mencair sehingga terjadinya peningkatan air muka laut. Kalau pulau-pulau kecil pasti tenggelam, ya kan? Nah, selanjutnya, upaya mengurangi terjadinya perubahan iklim global. Yang pertama itu mengurangi pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil ini kan dia itu minyak bumi ya. Jadi kita juga kalau misal minyak bumi itu kan biasanya digunakan salah satunya itu untuk kendaraan, misalkan motor menggunakan bensin atau solar gitu. Terus dia kalau misalnya sekiranya tempat tujuan kita dekat atau kita mau melakukan pola hidup sehat, bisa menggunakan sepeda. Atau kalau sekiranya deket banget, nggak usah lah naik motor, bisa jalan kaki, tuh kan. Terus mengurangi deforestasi. Deforestasi ini hilangnya hutan akibat aktivitas manusia. Hilangnya hutan akibat aktivitas manusia. Kenapa sih hutan itu penting banget? Karena tadi aktivitas manusia itu banyak menyumbang gas karbon. Hutan itu kan fungsi pohon itu untuk menyerap karbon. Jadi kalau misalkan hutan banyak, jadi banyak juga gas atau karbon yang terserap di dalam pohon sehingga mengurangi karbon yang naik ke permukaan
atau naik ke atmosfer. Selanjutnya, menggunakan kendaraan umum agar polusi gas dapat berkurang. Mengelola tempat pembuangan sampah, karena kan sampah ini dia gasnya itu menghasilkan metana ya. Terus juga mengurangi penggunaan AC. Tadi AC itu CFC ya gasnya, klorofluorokarbon. Sebenarnya ada lagi upaya sederhana yang dapat dilakukan dalam mengurangi terjadinya perubahan iklim global ini. Yang pertama itu replan. Replan itu pengurangan ya, mengurangi penggunaan barang yang tidak bisa didaur ulang. Misalnya apa ya? Misalnya untuk kita mau minum, lebih baik kita bawa tempat minum dari rumah atau tempat makan dari rumah yang mana tempat itu bisa digunakan berkali-kali, tidak harus beli terus sekali pakai buang gitu. Terus juga ada replace. Replace itu kegiatan mengganti barang dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Misalnya ini, tisu misalnya. Tisu kan terbuat dari serat-serat pohon ya. Kalau semakin banyak tisu, semakin banyak pohon yang ditebang juga, semakin sedikit juga pohon yang dapat menyerap karbon. Lebih baik tisu itu diganti dengan sapu tangan atau serbet yang lebih ramah lingkungan. Terus juga ada recycle. Recycle itu mendaur ulang. Menggunakan barang bekas dengan cara mengolah materinya untuk dapat digunakan lebih lanjut lagi. Misalnya sekarang kan makanan tuh banyak banget pakai packagingnya tuh plastik gitu kan. Packagingnya plastik. Sebenarnya yang lebih aman tuh kan aluminium foil. Cuma kan aluminium foil itu efisiensi biayanya sedikit ini ya, tidak efisien karena mahal gitu kan. Terus ya mahal juga. Kalau misalnya kita beli kopi atau beli ciki misalnya, itu kan pakainya packagingnya plastik, itu bisa dimanfaatkan kembali. Sekarang kan banyak ya ini apa kerajinan tangan, misalnya kayak dompet atau tempat pensil, itu kan dari plastik-plastik bekas yang dianyam itu loh, yang dianyam dijadiin tempat pensil, dijadiin pouch kayak gitu. Terus juga sini selanjutnya ada reuse. Reuse itu penggunaan kembali, kegiatan menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak pakai. Misalnya untuk pakaian misalnya ya, pakaian. Kalian kan pasti pernah tahu kan pakaian thrift clothing gitu, thrift, soft thrift atau penggunaan ini penjualan barang bekas atau second yang masih layak pakai gitu. Itu kan mengurangi limbah pakaian juga dia. Masih layak pakai banget, masih bagus, mungkin dijual juga karena udah nggak tren di daerah atau negara tersebut sehingga dia diimpor, diekspor gitu. Jadi itu masih bisa digunakan. Terus juga ada reduce. Reduce itu pengurangan. Reduce itu pengurangan, mengurangi penggunaan barang yang tidak bisa didaur ulang. Sorry, tadi replan itu bukan pengurangan ya, replan itu penanaman kembali, seperti reboisasi misalnya di lahan-lahan yang gundul. Di lahan yang gundul, misalkan penanaman pohon kembali itu kan dia dapat mengurangi apa ya, mengurangi sumbangan gas yang dipantulkan ke atmosfer gitu. Jadi gasnya itu bisa diserap oleh pohon tersebut. Tadi reduce itu pengurangan ya, mengurangi barang yang tidak bisa didaur ulang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Maya, Mukti. Bu, saya mau nanya. Iya, boleh. Kan itu kan kalau misalnya ada apa tuh Bu? Itu yang pantul itu Bu, apa sih tadi? Ituan Bu, apa sih yang tadi itu ya Bu?
apa tuh namanya? Itu yang apa tuh pantul itu pemanasan global ya Bu? Oh, yang efek Yang rumah mantul, kaca. iya efek rumah kaca itu kan katanya lapisan ozonnya kan bolong ya Bu. Terus itu bisa rapat lagi nggak Bu? Bisa itu. Bukan bolong ya. Jadi efek rumah kaca ini dia itu apa ya? Jadi atmosfernya itu dia terhalang oleh gas-gas akibat aktivitas manusia. Gas tadi kayak karbon, metana, terus karbon monoksida dan lain sebagainya. Itu dia apa ya? Membentuk selubung di atmosfer. Jadi jadi ketika matahari itu masuk ke permukaan bumi yang harusnya dipantulkan lagi keluar angkasa, dia malah terperangkap di dalam selubung gas-gas tadi yang membentuk seperti rumah kaca itu. Jadi mengakibatkan suhu bumi itu panas karena cahaya mataharinya nggak dipantulkan lagi ke luar angkasa, melainkan terperangkap di situ. Gitu. Ya Bu, ya Bu. Makasih Bu. Oke. Tadi siapa yang nanya? Delinda ya? Ayo, ada lagi yang nanya? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya stop share nih. Terus nanti kita ada kuis ya, rebutan. Nanti dapat poin kok. Nggak ada yang lagi yang nanya. Ayo ini yang pada off-cam, Haziza, Alicia, Maya, Naura, Mukti, Michael, Binga, Turmuzi, Denia, pada kemana ini? Ayo off-cam. Bu, saya mau tanya Bu. Ya boleh. Bu, itu bagaimana sih Bu awal mulanya apa munculnya efek rumah kaca? Apa kayak awal Ya, jadi efek rumah kaca itu kan cuma istilah ya dari cara kerja rumah kaca, petani yang ada di dataran tinggi. Jadi awal mula efek rumah kaca itu sebenarnya yang tadi saya jelaskan, itu gas-gas yang membentuk selubung di atmosfer. Gas-gas itu dari mana? Gas-gas itu dari aktivitas manusia seperti asap pabrik, terus asap kendaraan bermotor, terus misalnya penggunaan AC juga, itu juga menyumbang gas-gas efek rumah kaca. Nah, kenapa gas itu bisa membentuk selubung di atmosfer? Karena di buminya dia tidak diserap. Mungkin karena faktornya itu pohonnya sedikit atau hutannya gundul sehingga tidak ada unsur bumi atau misalnya pohon yang tidak bisa menyerap gas-gas tersebut sehingga gas tersebut naik ke permukaan membentuk selubung di atmosfer gitu. Sebenarnya gas rumah kaca itu dari aktivitas kita. Gimana, Siska? Ya Bu, paham Bu. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Terus siapa lagi yang mau nanya? Saya Bu. Iya, Desti. Kenapa suhu bumi bisa meningkatnya hama gitu loh? Hubungannya tuh kayak gimana? Apa gitu hubungannya? Kenapa hama bisa meningkat karena suhu bumi? Sebenarnya itu kan berkesinambungannya tuh tidak secara langsung ya. Jadi hama itu dia itu suhu bumi kan meningkat, terus terjadi penguapan di udara,
terjadi penguapan air ke langit sehingga menimbulkan curah hujan yang tinggi, gitu kan? Sehingga curah hujan itu dari musim hujan itu menimbulkan banyak penyakit, entah itu penyakit kepada manusia maupun kepada tanaman, hewan juga, karena virus itu berkembangnya itu di daerah yang lembab. Tuh. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Saya Bu. Ya Naura. Tadi kan AC juga salah satu penyebab efek rumah kaca kan Bu. Berarti kalau misalkan kulkas dia juga nggak, bukan sama-sama mengituan dingin. Kulkas menghasilkan karbon CFC nggak Bu? Iya, kulkas juga menghasilkan karbon CFC juga. Makanya Berarti penggunaan cara mengurangi kulkas gimana dong Bu? Kan kalau AC bisa dimatiin kalau misalkan lagi nggak digunain. Kalau kulkas kan kayak 24 jam dalam rumah gitu. berarti satu rumah satu kulkas aja, nggak usah banyak-banyak. Kamu di rumah punya berapa kulkas? 2. Ya, sesuai kebutuhan aja. Jadi menggunakannya sesuai dengan kebutuhan saja. Ibu. Iya. Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Kok minyak wangi itu bisa ya, Bu? Apa tuh mempengaruhi efek rumah kaca gitu? Karena ketika disemprot itu dia mengandung gas-gas yang menyumbang rumah kaca, CFC tadi. Minyak wangi semprot ya, khususnya minyak wangi semprot. Berarti kalau oles enggak kan, Bu? Nggak apa-apa. Semprot. Ya, makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ini ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita kuis nih. Rebutan pertanyaan nanti dapat poin. Delinda, kamu kenapa ketawa-ketawa, Delinda? Itu kan, Bu. Waktu lihat mukanya Siska. Maaf ya, Bu. Mukanya Delinda. Ayo. Yaudah, sekarang kita kuis ya. Nih, saya paparin pertanyaannya dulu. Nanti kalian raise hand ya. Yang bisa jawab, yang jawabannya benar, saya kasih poin. Raise hand-nya gimana, Bu? Di situ ada toolsnya. Di bawah. Bu, saya ribet Bu pakai HP. Oh ya udah, langsung ini aja Ya, deh. Bu, langsung opening aja. Iya, langsung ngomong. Oke ya, langsung ngomong ya. Apa ya? Ntar dulu, saya nyari dulu. Nih, upaya sederhana yang dilakukan untuk mengurangi perubahan iklim. Itu ada 5R. Sebutkan 5R itu. Saya Bu, Iya, yang tadi kan sih. Ya. Reduce, recycle, reuse, replace, sama replace. Repaint sama replace. Ya. Reduce itu apa? Reduce. Mengurangi, mendaur ulang. Reduce. Mengurangi. Oke, reuse. Mendaur ulang. Iya nggak sih Bu? Bukan kayaknya deh. Menggunakan ulang. Mengolah bukan sih? Menggunakan kembali. Recycle. Mengolah kembali, mengolah. Oke, replace. Jadi Bu, saya lupa Bu. Tapi kalau repaint penanaman kembali, saya tahunya repaint doang Bu. Oke, replace itu mengganti ya. Oh iya. Nih,
Selanjutnya, apa ya? Bentar. Apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Ayo siapa? Saya Bu, Ya, Siska, ayo. proses naiknya suhu bumi Bu. Efek rumah kaca proses naiknya suhu bumi disebabkan karena Saya, Bu. Komposisi atmosfer. posisi atmosfer. Komposisi atmosfer. Kenapa? Kok nggak tahu nih? Oh ya, Desti, ayo. Gas bukan sih, Bu? Karena gas-gas rumah kaca yaitu ada klorofluorokarbon, metana, nitrogen oksida, sama karbon dioksida. Itu dari mana itu gas-gas tersebut? Itu dari kegiatan Dari ya, itu kegiatan aktivitas. manusia, Bu. Ini siapa yang jawab ya? Dari ituan, kulkas, terus minyak wangi. Yang ditanya CFC dari yang dapat nilai siapa CFC. loh? Oh, ini semua, Bu. Saya semua, Bu. CFC. Ini siapa sih, Bu, ya Allah? Saya dulu, Saya dulu nyebutin juga satu. Bu. Desti. CFC dari AC, metana itu dari sampah, karbon dioksida atau monoksida itu kayak dari motor, gas-gas gitu. Udah gitu, Bu. Saya tahunya cuma 3, Bu. Saya CFC, Bu. Kalau CFC itu dari minyak wangi. CFC dari AC juga, minyak wangi AC. Minyak wangi Kulkas. semprot ya, lebih tepatnya minyak wangi semprot. Ya, Bu. Satu lagi. Bentar. Kenapa penggunaan listrik menjadi faktor penyebab meningkatnya suhu bumi? Saya, Bu. Ini Desti semua ini. Tahu nih si Udah, Desti. Gantian dulu. Kasih kesempatan yang lain. Ayo siapa? Kalau nggak ada yang jawab, Desti lagi nih. Lagi mikir, Bu. Sabar, Bu. Kan namanya kuis, cepet-cepetan. Nggak tahu, Bu. Tapi kalau kata saya ya, Bu. Kalau kata saya, Bu. Saya nggak tahu, Bu. Kan adanya listrik nih ya, Bu ya. Terus kan itu bisa buat AC, terus kulkas ya, Bu. Nah, terus kan ntar AC-nya itu kan bisa itu, Bu, ngaruhin efek rumah kacanya gitu. Si kulkasnya juga itu saya nggak tahu sih, Bu, benar apa enggak. iya oke, itu juga bisa. Terus ada lagi loh, proses terjadinya listrik itu karena menggunakan apa? Sehingga Bu. Siapa itu? Alicia, Bu. Oke, Desi. Karena penggunaan batu bara, Bu. Kenapa batu baranya? Kan listrik itu apa namanya? Menggunakan batu bara. Ayo, Jadi karena on cam dong, batu on bara cam. yang dipakai. Alicia on cam. Ya, Bu, bentar, Bu. Iya, biar muka cantiknya kelihatan. Nah, Kan itu, Bu, pakai batu bara. Jadinya batu baranya habis sih. kenapa habis itu? Ayo, ada Karena yang dibakar, Bu. Karena dibakar terus ngeluarin asap kan. Ya, Bu. Tuh. Tahu sih, Bu. Itu karena menghasilkan CO2, batu bara. Coba ulangi. Menghasilkan CO2. Kenapa batu bara? Silakan, Bu. Coba ulangi.
Karena dibakar. Terus ngeluarin asap kan jadinya. Satu orang. Saya, Bu. Setengah-setengah. Oke, Desti. Kan pembuatan apa sih listrik itu kan pertama kan menggunakan batu bara. Nah, batu bara itu kan prosesnya kan dibakar. Nah, pas dibakar itu asapnya kan menghasilkan gas yaitu karbon dioksida CO2. Makanya jadi meningkatkan efek gas rumah kaca. Oke. Ya gitu, Bu. Tahu saya, Bu. Bukan membuat listrik ya, tapi buat menggerakkan listrik. Oh ya, Bu, ya, Bu. Oke. Udah ya, cukup ya. Yang nggak kebagian di lain waktu, oke? Nah, selanjutnya buat tugas, bentar. Share screen-nya udah ada belum? Udah ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, udah ada belum? Udah, Bu, udah. Nah, selanjutnya membuat infografis semenarik mungkin tentang ajakan mencegah perubahan iklim. Buat unsur-unsur isinya apa aja itu terserah mau kalian kreasikan bagaimanapun, entah itu kalian paparin dulu bahayanya perubahan iklim, terus misalkan bagaimana mencegah perubahan iklimnya, nggak apa-apa, sekreasi kalian aja. Yang penting Yang penting bersifat ajakan mencegah perubahan iklim gitu. Itu semenarik mungkin diupload ke LMS atau web e-learningnya dan diposting ke Instagram pribadi kalian, tag saya @ila.r_. Oke? Web aja, Bu, nggak usah pakai Instagram. Iya, Bu, web aja. Emang kenapa Kalau perlu kalau kerja kelompok, Bu. Ya udah upload ke Instagram 5 menit kemudian hapus Like saya ya, Bu. dikit, Bu. Like saya dikit, Bu. Kan saya nggak menuntut penilaiannya dari like. Tapi abis Ibu Akun nilai fake langsung boleh, hapus Bu? ya, Bu. Ya udah, kalau udah dinilai terserah. Ya masa itu kan hasil karya kalian gitu. Nanti kalian kan buat semenarik mungkin. Yang bagus makanya bikinnya biar nggak malu-maluin. Tentang ajakan kan, Bu, saya kurang paham, Bu. Iya, tentang ajakan untuk mencegah perubahan iklim itu. Nggak apa-apa, apa aja isinya. Maksudnya ya masih seputar tentang perubahan iklim ya. Nggak melenceng dari situ. Yang penting ajakan misalnya perubahan iklim bahayanya kayak gini, maka dari itu kita harus begini. Ayo teman-teman semua, kayak gitu ya. Oh, berarti jatuhnya kayak poster ya, Bu? Apa gimana, Bu? Enggak, infografis. Saya nggak ngerti, Bu. Kayak tadi, contohnya kayak tadi. Kayak yang di share screen saya. Makanya PowerPoint-nya download deh di LMS. Oke, Bu, oke. Oke ya. Iya, Bu. Ya, pokoknya nih, yang ikut Zoom kali ini nilainya plus. Soalnya yang lainnya pada kemana ya? Radia juga tadi, Radia join. Terus hilang. Kalian bisa lihat nanti ya tugasnya di LMS, udah saya upload. Itu ada di slide terakhir di PPT. Dan batas waktu pengiriman tugasnya sudah saya setting juga di LMS-nya. Ya, jadi jangan telat. Oke? Yaudah, kalau kayak gitu, nggak ada yang ingin ditanyakan lagi kan? Enggak, Bu. Kalau gitu, pembelajaran kita materi hari ini cukup. Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, bisa di WAG ya, atau PC saya juga nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Itu Bu Fadila mau nanya. Kenapa, Fadila? Itu gambarnya boleh di digital gitu nggak? Kenapa? Suaranya kecil. Gambarnya boleh di digital gitu nggak? Terserah kamu, dikreasikan semenarik mungkin. Oke. Yaudah kalau oke.
Yaudah kalau gitu untuk pembelajaran hari ini cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kasih tahu teman-temannya juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Nanti kasih tahu teman-temannya juga ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Jaga kesehatan ya. Iya Ya Bu. Bu. Juga ya, Bu.